Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Weni Kurniawati dengan NIM 252906108. Pada video hari ini, saya akan membahas tentang studi kasus Trihita Karana sebagai salah satu nilai ujian tengah semester dengan dosen pengampu Dr. Inyoman Tike MSI. Studi kasus 1, Harmoni Desa Adat. Di sebuah desa adat di Bali, warga berupaya menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian pura desa. Namun, beberapa penduduk mulai mengalihfungsikan lahan suci menjadi penginapan wisata. Pertanyaan, jelaskan bagaimana prinsip parahyangan, pawongan, dan pelemahan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai spiritual desa tersebut. Penerapan Trihita Karana untuk menyelesaikan konflik alih fungsi lahan suci, di mana alih fungsi tempat suci menjadi penginapan wisata menunjukkan adanya tuntutan ekonomi yang mendorong penduduk untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat. Namun, tindakan tersebut dapat mengganggu keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan yang merupakan 3 aspek utama dalam Trihita Karana. Untuk mengatasi konflik tersebut, diperlukan pendekatan terpadu melalui prinsip parahyangan, pawongan, dan palemahan. Prinsip yang pertama yaitu parahyangan, harmoni manusia dengan Tuhan. Parahyangan ini menekankan kewajiban menjaga kesucian pura dan kawasan suci sebagai bentuk bakti kepada Tuhan Sang Pencipta, di mana langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan parahyangan. Langkah pertama adalah dengan melindungi kesucian pura sebagai pusat spiritual desa. Langkah yang kedua, masyarakat itu kembali menetapkan zona suci yang tidak boleh dialihfungsikan lengkap dengan aturan adat yang jelas. Langkah yang ketiga, melakukan upacara adat dan ritual penyucian untuk mengembalikan keharmonisan yang mungkin terganggu akibat pembangunan yang tidak sesuai. Tujuan dari parahyangan ini memastikan keputusan ekonomi tidak melanggar kesucian pura serta menjaga keharmonisan spiritual desa. Prinsip yang kedua, pawongan, harmoni antar sesama manusia. Pawongan ini berfokus pada membangun hubungan harmonis antara warga melalui musyawarah, gotong royong, dan kesepakatan sosial. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam kegiatan pawongan yaitu mengadakan musyawarah desa atau paruman dengan melibatkan pemilik lahan, tokoh adat, pemuda, pelaku pariwisata, dan warga lainnya untuk mencari solusi. Dari kegiatan musyawarah ini nantinya dapat menghasilkan solusi-solusi seperti adanya kemitraan dengan desa adat, di mana pemilik lahan ini bisa membuka usaha dengan tetap menghormati aturan adat. Solusi yang kedua yang bisa dihasilkan yaitu desa bisa membuat usaha komunal itu sebagai keuntungan yang dapat dinikmati seluruh warga seperti pembuatan parkir terpusat, pemandu wisata dari warga setempat, pengelolaan tiket masuk kawasan budaya, transportasi lokal, dan adanya toko atau pasar seni yang dikelola oleh warga setempat. Langkah selanjutnya yaitu menyusun kesepakatan bersama mengenai tata ruang dan etika pembangunan. Langkah yang terakhir yaitu adanya penguatan aturan desa yang disepakati bersama untuk menghindari konflik di masa depan. Tujuan dari kegiatan
Pawongan ini nantinya dapat menjaga keharmonisan sosial, menghindari kecemburuan, dan memastikan keputusan diterima oleh semua pihak. Prinsip yang ketiga yaitu palemahan. Prinsip palemahan ini menuntun masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dan menata ruang desa sesuai dengan keseimbangan ekologi dan budaya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penataan ruang desa yang jelas, di mana ditentukan kawasan suci yang harus dilindungi, kawasan hunian dan usaha yang bisa diatur oleh masyarakat setempat, dan kawasan lingkungan yang bisa dipelihara bersama oleh masyarakat. Upaya selanjutnya yaitu mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya, bukan pembangunan massal yang dapat merusak lingkungan dan budaya setempat. Upaya yang ketiga yaitu mengawasi dampak pembangunan terhadap lingkungan, misalnya terhadap ketersediaan air, kebersihan, dan ketentraman pura. Upaya yang terakhir yaitu menghidupkan kembali ruang hijau di sekitar kawasan suci, sehingga lingkungannya bisa menjadi lebih sejuk dan bersih, suasana sakral pura pun tetap terjaga, serta fungsi ekologi seperti penyerapan air dan keanekaragaman hayati dapat dipertahankan. Upaya ini juga membantu menciptakan harmoni antara kegiatan manusia dengan alam, sehingga kesucian kawasan serta kualitas lingkungan tetap terjaga. Tujuan dari palemahan ini nantinya dapat menghindari kerusakan lingkungan dan mempertahankan kelestarian desa secara jangka panjang. Dengan mengintegrasikan prinsip Trihita Karana, desa dapat menemukan solusi yang seimbang antara ekonomi dengan pelestarian budaya, di mana parahyangan dapat menjaga kesucian pura, pawongan dapat menciptakan kesepakatan damai antar warga, dan palemahan memastikan tata ruang serta lingkungan tetap lestari. Pendekatan ini memungkinkan kebutuhan ekonomi terpenuhi tanpa mengorbankan nilai spiritual dan identitas desa. Studi kasus 2, krisis lingkungan dan kearifan lokal. Di sebuah wilayah pesisir Nusantara, kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan berlebih mulai mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertanyaan, analisis bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan sebagai pendekatan holistik untuk memulihkan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam di wilayah tersebut. Analisis penerapan Trihita Karana dalam pemulihan krisis lingkungan pesisir. Kerusakan lingkungan pesisir akibat penangkapan ikan berlebihan tidak hanya berdampak pada ekologi laut, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat. Untuk memulihkan harmoni tersebut, konsep Trihita Karana yang mencakup parahyangan, pawongan, dan palemahan dapat digunakan sebagai pendekatan terpadu. Prinsip parahyangan. Dalam konteks pesisir, parahyangan mengajarkan bahwa laut adalah anugerah ilahi yang harus dijaga kesuciannya. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan menandakan hilangnya rasa syukur dan tanggung jawab spiritual terhadap ciptaan Tuhan. Penerapan parahyangan yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melakukan upacara adat laut untuk memulihkan kesakralan ekosistem dan mengingatkan masyarakat akan kewajiban spiritual dalam menjaga alam. Penerapan yang kedua yaitu dengan menetapkan hari suci tanpa melaut seperti Nyepi Segara sebagai bentuk penghormatan dan pemulihan alam bagi ekosistem laut. Penerapan yang ketiga yaitu dengan menghidupkan kembali nilai-nilai religius dan etika adat yang menekankan tidak serakah, tidak merusak, dan mengambil secukupnya kepada masyarakat sekitar.
Dengan penerapan tersebut, nantinya diharapkan dapat tumbuh kesadaran bahwa menjaga laut adalah bagian dari dharma dan wujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip yang kedua yaitu pawongan, di mana kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga memicu konflik sosial karena berkurangnya hasil tangkapan dan adanya persaingan antar nelayan. Penerapan pawongan yang bisa dilakukan yaitu membangun kesepakatan bersama antara warga setempat mengenai tata aturan penangkapan ikan, seperti penggunaan alat yang ramah lingkungan. Penerapan yang kedua yaitu dengan membentuk kelompok nelayan berbasis komunitas yang mengatur jumlah tangkapan, musim tangkapan, dan zona larangan menangkap ikan. Penerapan yang ketiga yaitu mengadakan forum dialog antara pemerintah desa, adat, dan kelompok nelayan untuk memastikan keadilan ekonomi dan bersifat keberlanjutan. Penerapan selanjutnya dengan mengembangkan usaha alternatif, misalnya dengan menggunakan budidaya rumput laut atau menciptakan ekowisata. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada laut. Langkah selanjutnya yaitu mengedepankan nilai menyame braya atau kerukunan hidup antar sesama. Hal ini diupayakan untuk mendapat menjaga keharmonisan sosial. Dengan penerapan prinsip pawongan ini, diharapkan dapat mengurangi konflik masyarakat setempat, terjalin kerjasama, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Prinsip yang ketiga yaitu palemahan, di mana kerusakan pesisir akibat penangkapan ikan berlebihan membutuhkan pemulihan ekologi jangka panjang. Dalam penerapan palemahan, kita membutuhkan langkah-langkah seperti menerapkan zona konservasi laut seperti kawasan larangan tangkap ikan agar populasi ikan dapat pulih di daerah tersebut. Langkah selanjutnya yaitu dengan kegiatan menanam kembali mangrove dan terumbu karang buatan yang dapat memulihkan habitat ikan-ikan di daerah tersebut. Yang ketiga, dengan menegakkan aturan adat atau pemerintah setempat tentang larangan alat tangkap destruktif seperti penggunaan bom, pukat harimau, atau potasium yang dapat merusak ekosistem laut. Yang selanjutnya, melakukan pemantauan komunitas untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut. Dengan penerapan palemahan tersebut, diharapkan ekosistem sekitar dapat pulih, populasi ikan juga meningkat, dan lingkungan pesisir lebih tahan terhadap abrasi dan perubahan iklim. Dari penerapan Trihita Karana tersebut, pemulihan lingkungan pesisir dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, di mana parahyangan membangun kesadaran spiritual untuk menjaga laut sebagai titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pawongan memperkuat solidaritas dan kesepakatan sosial dalam mengelola sumber daya, dan palemahan memastikan perbaikan ekologis yang konkret. Ketiga prinsip ini bekerja sama secara terpadu untuk mengembalikan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam sekitar, sehingga keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir pun tetap terjaga. Studi kasus 3, kebahagiaan kolektif. Sebuah komunitas perkotaan di Denpasar mengadakan program Kampung Harmoni untuk meningkatkan kebahagiaan warganya melalui kegiatan sosial dan spiritual. Pertanyaannya, evaluasi bagaimana pandangan Trihita Karana tentang kebahagiaan dan harmoni dapat dijadikan dasar dalam membangun kesejahteraan kolektif masyarakat perkotaan. Evaluasi penerapan Trihita Karana dalam membangun kebahagiaan kolektif di kota.
di mana komunitas perkotaan di Denpasar melalui program Kampung Harmoni berupaya meningkatkan kebahagiaan warganya melalui kegiatan sosial dan spiritual. Dalam konteks ini, Trihita Karana dapat dijadikan landasan filosofis dan praktis untuk membangun kesejahteraan kolektif. Parahyangan, dalam Trihita Karana, kebahagiaan tidak hanya bersifat material, tetapi juga lahir dari hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan. Pada konteks kampung harmoni, parahyangan dapat menjadi dasar untuk menciptakan ruangan spiritual yang menenangkan di tengah padatnya kehidupan kota. Penerapan dalam masyarakat kota dalam bentuk menyediakan ruang ibadah dan tempat meditasi yang dapat digunakan warga untuk menenangkan diri, mengadakan ritual bersama, doa bersama, atau kegiatan keagamaan lintas umat untuk memperkuat spiritual kolektif. Penerapannya selanjutnya yaitu dengan menghidupkan nilai-nilai luhur seperti rasa syukur, kejujuran, dan pengendalian diri agar tercipta ketenangan batin warga. Evaluasi yang dapat dilakukan, pendekatan ini dapat meningkatkan kesejahteraan batin, menurunkan stres warga perkotaan, serta memperkuat jati diri spiritual masyarakat. Prinsip Pawongan, kebahagiaan sosial dalam relasi manusia, di mana THK menekankan bahwa kebahagiaan lahir dari hubungan antara manusia yang harmonis. Di daerah perkotaan, interaksi sosial sering melemah karena kesibukan, sifat individualisme, dan perbedaan latar belakang. Penerapan Pawongan dalam kampung harmoni dapat dalam bentuk mengadakan kegiatan sosial rutin seperti kegiatan gotong royong, belajar bersama, kegiatan posyandu, atau mengadakan festival kampung. Penerapan selanjutnya yaitu membentuk komunitas hobi di mana ada beberapa orang yang berkumpul dalam satu hobi seperti kelompok seni, olahraga, atau UMKM yang dapat mempererat interaksi sosial antar warga. Penerapan selanjutnya yaitu menyediakan ruang diskusi dan meditasi jika terjadi konflik antar warga agar solusi dicapai secara damai. Penerapan yang selanjutnya mendorong kegiatan kerelawanan yang dapat memperkuat rasa peduli dan empati. Dari kegiatan tersebut diharapkan Pawongan dapat membantu membangun hubungan sosial dan rasa kebersamaan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung serta meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kampung sekitar. Prinsip Palemahan, kebahagiaan dari lingkungan yang sehat dan nyaman, di mana THK mengajarkan bahwa hubungan harmonis dengan alam adalah sumber penting dari kebahagiaan. Di kota besar seperti di daerah Denpasar, tantangannya berupa adanya polusi, ruang hijau terbatas, dan tata ruang padat yang membutuhkan perhatian yang sangat serius. Penerapan Palemahan dalam kampung harmoni dapat berupa membuat taman hijau, urban farming atau bercocok tanam di daerah perkotaan, dan pembuatan kebun komunitas untuk meningkatkan kualitas udara dan ruang relaksasi. Penerapan selanjutnya adanya pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti pembentukan bank sampah, pengurangan penggunaan plastik, dan adanya kegiatan daur ulang. Penerapan selanjutnya mengatur tata ruang kampung agar bersih, rapi, dan aman. Dengan kegiatan tersebut diharapkan Palemahan dapat meningkatkan kualitas hidup melalui lingkungan yang lebih sehat, hijau,
dan menyenangkan sekaligus memperkuat ikatan warga terhadap ruang tinggal mereka. Dapat disimpulkan bahwa pandangan Trihita Karana tentang kebahagiaan sebagai harmoni antara aspek spiritual, sosial, dan lingkungan menjadi dasar penting dalam membangun kesejahteraan kolektif masyarakat perkotaan. Melalui program Kampung Harmoni, ketenangan batin dapat tumbuh lewat kegiatan spiritual, hubungan sosial menjadi lebih kuat melalui kegiatan kerjasama, dan lingkungan yang sehat menciptakan kenyamanan hidup. Ketiga unsur ini saling melengkapi sehingga mampu menghadirkan kebahagiaan yang berkelanjutan dan bermakna bagi warga kota. Studi kasus 4, arsitektur berkelanjutan. Seorang arsitek Bali merancang hotel dengan konsep eco-spiritual design yang memadukan teknologi modern dengan filosofi Trihita Karana. Pertanyaan, jelaskan bagaimana prinsip parahyangan, pawongan, dan palemahan dapat diintegrasikan dalam desain arsitektur dan tata ruang yang berkelanjutan. Integrasi Trihita Karana dalam desain arsitektur eko-spiritual. Dari aspek parahyangan, di mana menghadirkan dimensi spiritual dengan fokus menjaga keseimbangan spiritual dalam tata ruang dan desain. Dengan cara menetapkan zona suci atau area meditasi dalam kompleks hotel sebagai tempat ibadah dan refleksi spiritual. Yang kedua, menyediakan ruang terbuka untuk ritual adat atau kegiatan spiritual sehingga penghuni atau tamu dapat berinteraksi dengan dimensi religius secara harmoni. Ketiga, memadukan elemen simbolik dari agama Hindu Bali seperti adanya candi bentar, Padmasana, atau taman suci ke dalam desain arsitektur untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Kegiatan parahyangan ini memberikan manfaat untuk menghormati nilai sakral, membangun ketenangan batin, dan memperkuat identitas budaya Bali. Prinsip pawongan, hubungan antar manusia yang menghadirkan dimensi sosial, berfokus pada meningkatkan interaksi sosial, kolaborasi, dan kesejahteraan penghuni maupun tamu. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mendesain ruang komunitas, lobi terbuka, atau adanya taman interaktif untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan, kegiatan sosial, dan kerjasama antar warga ataupun tamu. Kegiatan selanjutnya yaitu menyusun tata ruang yang mendorong keterlibatan masyarakat lokal, misalnya melalui penyediaan UMKM, adanya kuliner lokal, atau adanya layanan budaya di sekitar hotel. Memperhatikan aksesibilitas dan kenyamanan bersama sehingga semua penghuni atau tamu dapat berinteraksi secara harmonis. Kegiatan pawongan tersebut memberikan manfaat untuk meningkatkan kolaborasi sosial, rasa kebersamaan, dan kepedulian antar individu. Prinsip yang ketiga, palemahan, hubungan manusia dengan lingkungan atau dimensi ekologis. Palemahan ini berfokus untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan selaras dengan alam, dengan cara mengatur tata letak bangunan berdasarkan prinsip Trimandala, yaitu dengan memisahkan area suci, area tengah, dan area publik secara harmonis. Langkah selanjutnya sesuai konsep palemahan yaitu dengan menggunakan material ramah lingkungan seperti penggunaan bahan bambu, kayu lokal, batu alam, dan bahan-bahan yang dapat diperbarui untuk kegiatan pembangunan hotel.
Selain itu, juga menerapkan teknologi hemat energi seperti pemasangan panel surya, pembuatan ventilasi silang alami, dan adanya pencahayaan alami. Menyediakan ruang hijau, kolam resapan, taman atap, serta konservasi vegetasi asli, misalnya adanya tanaman-tanaman asli Bali. Kegiatan selanjutnya dari Palemahan yaitu dengan mengolah limbah melalui sistem pengolahan air greywater. Pengolahan limbah juga bisa dilakukan dengan kegiatan komposter organik dan melakukan pengurangan penggunaan bahan-bahan dari plastik. Langkah selanjutnya atau cara selanjutnya adalah memastikan tata ruang mengikuti kontur alam tanpa merusak ekosistem sehingga ekosistem dapat tetap terjaga. Kegiatan palemahan ini memberikan manfaat bahwasanya bangunannya menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan dapat menyatu dengan alam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi prinsip parahyangan, pawongan, dan palemahan dalam desain arsitektur ekospiritual tidak hanya memperhatikan fungsi dan estetika, tetapi juga dapat menciptakan harmoni spiritual, sosial, dan ekologi. Pendekatan ini menghasilkan hotel yang berkelanjutan, menghormati budaya lokal, mendorong interaksi sosial, dan selaras dengan lingkungan, sehingga mendukung kesejahteraan penghuni, tamu, dan masyarakat sekitar. Studi kasus 5, pendidikan berbasis nilai Trihita Karana. Sebuah sekolah di Gianyar mengembangkan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, etika sosial, dan pelestarian lingkungan. Pertanyaan, analisis bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan dalam sistem pendidikan untuk membentuk karakter siswa yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sekolah di Gianyar yang mengembangkan kurikulum berbasis THK ini bertujuan untuk membentuk siswa yang harmonis, bertanggung jawab, dan peduli lingkungan. Trihita Karana dapat diterapkan melalui 3 dimensi utama. Dimensi yang pertama yaitu parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan atau dimensi spiritual. Parahyangan ini berfokus untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan nilai moral. Dengan cara memasukkan kegiatan keagamaan atau refleksi spiritual rutin dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya doa bersama, meditasi, upacara adat di sekolah, dan adanya persembahyangan atau trisandye untuk menyiapkan konsentrasi dan membangun kesadaran spiritual. Langkah yang kedua yaitu sekolah merayakan hari-hari besar agama secara bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini dapat mengajarkan kepada siswa untuk mempunyai sikap bersyukur dan menghormati perayaan agama serta adanya sikap toleransi. Langkah selanjutnya atau kegiatan selanjutnya mengajarkan nilai syukur, etika, dan tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Manfaat dari parahyangan ini diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab secara moral. Dimensi yang kedua yaitu pawongan, hubungan antara manusia atau terbentuknya dimensi sosial. Pawongan ini berfokus untuk memperkuat hubungan sosial dan nilai kebersamaan. Dengan cara siswa dilipatkan dengan kegiatan kolaborasi seperti kerja kelompok, proyek bersama, dan interaksi sosial yang mendorong kerjasama, empati, dan kepedulian terhadap teman. Langkah selanjutnya yaitu mendorong kegiatan musyawarah, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama di kelas maupun di sekolah.
Selain itu, Pawongan juga menanamkan prinsip menyamebraya atau rasa kekeluargaan untuk mencegah konflik dan memperkuat persaudaraan. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan Pawongan dapat memberikan manfaat bagi siswa untuk belajar menghargai perbedaan, bertoleransi, dan aktif berkontribusi dalam komunitas. Dimensi yang ketiga yaitu palemahan, hubungan manusia dengan lingkungan atau dimensi ekologis. Palemahan berfokus untuk menumbuhkan kesadaran ekologis dan kepedulian lingkungan dengan cara mengembangkan kegiatan ekowisata sekolah, penghijauan, daur ulang, dan konservasi lingkungan di sekitar sekolah. Cara selanjutnya, mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan praktek nyata pelestarian lingkungan, misalnya kegiatan pengelolaan limbah sekolah dengan cara memilah dan mengolah sampah menjadi kompos atau kerajinan daur ulang sambil mempelajari tahap-tahap dan cara-cara pengolahan sampah. Kegiatan selanjutnya menanamkan prinsip berkelanjutan agar siswa memahami hubungan manusia dengan alam. Palemahan ini memberikan manfaat dapat membentuk siswa yang peduli lingkungan dan mampu mengambil keputusan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip parahyangan, pawongan, dan palemahan, sekolah tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa sosial tinggi dan peduli lingkungan. Pendidikan berbasis Trihita Karana ini mampu membentuk karakter siswa yang harmonis, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi pada lingkungan yang berkelanjutan untuk masa depan. Studi kasus 6, konflik sosial di sekolah. Terjadi konflik antara guru dan siswa terkait disiplin dan kebersihan lingkungan sekolah. Pertanyaan, gunakan prinsip Pawongan untuk menjelaskan strategi penyelesaian konflik tersebut agar tercipta keharmonisan di lingkungan pendidikan. Penerapan Pawongan dalam penyelesaian konflik sosial di sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, adanya musyawarah dan komunikasi terbuka dengan cara mengadakan pertemuan antara guru, siswa, dan pihak terkait untuk membicarakan masalah tersebut secara terbuka dan adil, di mana semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan saran tanpa takut dihakimi. Tujuan kegiatan ini agar keputusan yang diambil bersifat adil dan dapat diterima semua pihak, bukan hanya sepihak. Strategi yang kedua, kolaborasi dan gotong royong. Dengan mengajak siswa dan guru bekerja sama dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan sekolah seperti membersihkan kelas, taman, atau fasilitas umum. Kolaborasi ini menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati, dan kepedulian bersama terhadap sekolah. Aktivitas bersama ini dapat memperkuat ikatan sosial dan membangun kepercayaan antara guru dan siswa. Strategi yang ketiga, penegakan kesepakatan bersama. Dengan menyusun aturan disiplin dan kebersihan melalui musyawarah, sehingga semua pihak menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Membuat mekanisme pemantauan dan sanksi yang disepakati agar disiplin dan kebersihan tetap terjaga. Strategi ini menekankan keterlibatan kolektif, bukan paksaan dari pihak tertentu, sehingga setiap orang merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga disiplin dan kebersihan. Strategi yang keempat, pembiasaan nilai sosial positif. Menanamkan prinsip menyamebraya atau rasa kekeluargaan dan peduli terhadap sesama untuk mencegah konflik di masa depan. Guru di sini sebagai teladan dalam komunikasi dan kerjasama
sehingga siswa mampu meniru perilaku positif tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Pawongan dapat menyelesaikan konflik disiplin dan kebersihan di sekolah melalui musyawarah, kolaborasi, kesepakatan bersama, dan pembiasaan nilai spiritual. Strategi ini menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, kondusif, dan inklusif di mana guru dan siswa saling menghormati dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Studi kasus 7, pembangunan di kawasan suci. Pemerintah daerah berencana membangun fasilitas umum di dekat area pura besar. Masyarakat adat menolak karena dianggap mengganggu kesucian tempat tersebut. Pertanyaan, analisis bagaimana kebijakan publik dapat disusun berdasarkan prinsip Trihita Karana untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mengabaikan nilai spiritual dan sosial budaya lokal. Dalam kasus, konflik muncul karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum dekat pura dianggap mengganggu kesucian area suci dan nilai budaya lokal. Pendekatan Tridwa Karana dapat digunakan untuk menyusun kebijakan publik yang mengakomodasi pembangunan sekaligus menjaga nilai spiritual dan sosial budaya. Aspek parahyangan hubungan manusia dengan Tuhan dalam penentuan kebijakannya itu dengan cara menetapkan zona suci di area pura yang tidak boleh dibangun fasilitas publik atau kegiatan yang mengganggu ritual. Melibatkan pemuka agama dan tokoh adat dalam konsultasi pembangunan untuk memastikan kegiatan pembangunan tidak merusak kesucian tempat ibadah. Kebijakan selanjutnya memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku pembangunan tentang pentingnya menjaga kesucian pura sehingga pembangunan tetap menghormati nilai-nilai spiritual. Dari aspek Pawongan, hubungan antar manusia di mana kebijakan yang bisa diambil yaitu dengan mengadakan musyawarah publik antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang adil dan disepakati bersama. Menyusun aturan pembangunan berbasis konsensus, misalnya menentukan jarak aman dari pura, jenis bangunan, atau waktu pengerjaan proyek. Memastikan kepentingan sosial dan budaya lokal tetap dihormati, sehingga konflik sosial dapat diminimalkan dan hubungan antar warga tetap harmonis. Aspek pelemahan hubungan manusia dengan lingkungan dengan cara menetapkan tata ruang dan konservasi lingkungan yang selaras dengan nilai budaya dan spiritual. Memprioritaskan pembangunan yang ramah lingkungan, misalnya fasilitas umum berbasis ekologi, penggunaan bahan-bahan lokal, dan desain yang menyesuaikan landscape alam sekitar. Mendorong pemantauan dan evaluasi lingkungan secara berkala untuk memastikan pembangunan tidak merusak ekosistem dan kesakralan kawasan. Dengan menerapkan prinsip parahyangan, pawongan, dan palemahan, kebijakan publik dapat mengakomodasi pembangunan sekaligus melindungi nilai spiritual, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini menciptakan harmoni antara kepentingan pembangunan dan pelestarian budaya lokal, sehingga pembangunan tetap bermanfaat tanpa mengorbankan identitas dan kesucian kawasan tersebut. Studi kasus 8, manajemen berbasis harmoni. Sebuah lembaga keuangan lokal mencoba mengadopsi nilai-nilai Trihita Karana dalam sistem manajemennya. Namun, karyawan masih berorientasi pada target keuntungan semata. Pertanyaan, uraikan strategi yang dapat diterapkan manajemen agar prinsip Trihita Karana benar-benar menjadi budaya organisasi yang hidup dan berdampak pada kesejahteraan bersama.
Agar prinsip Trihita Karana menjadi budaya organisasi yang hidup, strategi yang dapat dilakukan yaitu dari aspek parahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan atau dimensi spiritual, dengan cara menanamkan nilai etika dan integritas sebagai bagian dari misi dan visi organisasi. Membiasakan karyawan dengan doa sebelum melakukan kegiatan rapat penting atau kegiatan organisasi, sebagai pengingat bahwa keputusan bisnis harus bertanggung jawab secara spiritual. Menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya material tetapi juga spiritual, sehingga praktik kerja tidak merugikan salah satu pihak atau pihak lain. Dari aspek pawongan, hubungan antar manusia dengan cara membuka dialog rutin antar manajemen dan karyawan untuk menyamakan visi, nilai, dan tujuan organisasi, mendorong kerjasama tim, kolaborasi, dan kepedulian sosial sehingga program kesejahteraan karyawan bisa terwujud. Menyusun sistem penghargaan yang adil tidak hanya berbasis keuntungan, tetapi juga kontribusi sosial, kerjasama, dan kepedulian terhadap pelanggan dan kolega perusahaan. Aspek yang ketiga yaitu palemahan, hubungan manusia dengan lingkungan dan dimensi ekologi dengan cara mengintegrasikan praktek bisnis berkelanjutan seperti adanya investasi ramah lingkungan, efisiensi energi di kantor, dan manajemen limbah yang bertanggung jawab. Mengedukasi karyawan tentang dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis agar mereka memahami tanggung jawab terhadap ekosistem dan komunitas sekitar. Menyediakan ruang kerja yang ramah lingkungan dan nyaman sehingga meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis karyawan. Dengan menerapkan prinsip parahyangan, pawongan, dan palemahan, manajemen dapat menciptakan budaya organisasi yang harmonis dan berkelanjutan. Karyawan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai spiritual, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, sehingga lembaga keuangan mampu memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat secara luas. Studi kasus 9, penelitian pariwisata berbasis Trihita Karana. Seorang peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan nilai Trihita Karana dalam pengelolaan desa wisata di Bali. Pertanyaan, rancang metodologi penelitian yang tepat untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai Trihita Karana diimplementasikan dalam tata kelola desa wisata tersebut, lengkap dengan jenis data dan pendekatan analisis yang digunakan. Metode penelitian implementasi nilai Trihita Karana di Desa Wisata Bali. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam bagaimana nilai spiritual, sosial, dan lingkungan diterapkan dalam pengelolaan wisata. Selain itu, penggunaan studi kasus fokus pada satu atau beberapa desa wisata di Bali yang menerapkan prinsip Trihita Karana sehingga dapat mengkaji praktik nyata dan konteks lokal secara komprehensif. Sumber data yang digunakan ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer itu diperoleh dari kegiatan wawancara, di mana informan yang diwawancarai seperti kepala desa adat, pengelola wisata, tokoh agama, masyarakat setempat, dan pemandu wisata. Tujuan dari kegiatan wawancara ini untuk mengungkap pemahaman, praktek, dan tantangan penerapan nilai Trihita Karana dalam kegiatan pariwisata.
Data primer yang kedua yaitu observasi partisipatif, mengamati aktivitas desa wisata, upacara adat, interaksi sosial, pengelolaan lingkungan, dan keterlibatan wisatawan. Tujuan dari kegiatan observasi ini untuk mendokumentasikan praktik langsung penerapan nilai Trihita Karana. Data primer yang ketiga berupa dokumentasi dan arsip desa. Dokumen seperti peraturan desa, rencana tata ruang, catatan kegiatan pariwisata, dan upacara adat. Sumber data yang kedua yang diharapkan adalah data sekunder, berupa literatur terkait Trihita Karana, pengelolaan desa wisata, pariwisata berkelanjutan, dan penelitian-penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara semi terstruktur untuk fleksibilitas pertanyaan sesuai dengan konteks informan. Teknik pengumpulan yang kedua adanya checklist observasi untuk memastikan semua aspek parahyangan, pawongan, dan palemahan dapat terpantau. Teknik yang ketiga adanya analisis dokumen untuk menilai kebijakan formal atau aturan desa yang terkait implementasi Trihita Karana. Pendekatan analisis data melalui analisis tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan 3 prinsip Trihita Karana yaitu parahyangan dengan menganalisis praktek spiritual dan upacara keagamaan dalam pengelolaan desa wisata, prinsip pawongan mengamati interaksi sosial, musyawarah desa, kolaborasi antar masyarakat dan pengelolaan wisata. Prinsip yang ketiga, palemahan, yaitu pelestarian lingkungan, tata ruang desa, pengelolaan sampah, dan sumber daya alam. Pendekatan analisis yang kedua adanya triangulasi data untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang tersedia. Analisis yang ketiga yaitu menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menyajikan narasi temuan, pola implementasi, hambatan, dan praktik baik dalam pengelolaan desa wisata berbasis Trihita Karana. Hasil yang diharapkan di mana adanya pemetaan sejauh mana nilai spiritual, sosial, dan ekologi diintegrasikan dalam pengelolaan desa wisata. Adanya identifikasi praktek terbaik dan tantangan penerapan Trihita Karana. Rekomendasi strategis bagi pengelolaan desa wisata untuk meningkatkan keseimbangan antara ekologi, budaya, dan lingkungan. Studi kasus 10, evaluasi dampak program sosial Trihita Karana. Pemerintah daerah meluncurkan program Bali Harmoni Lestari yang bertujuan menanamkan nilai Trihita Karana dalam seluruh aspek kebijakan publik. Buat pertanyaan, buat rancangan indikator dan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program tersebut terhadap aspek spiritual, sosial, dan lingkungan masyarakat. Nah, rancangan yang bisa dibuat yaitu dari aspek spiritual atau parahyangan menggunakan indikator jumlah kegiatan keagamaan atau ritual adat yang dilaksanakan, misalnya sembahyang bersama, peringatan hari suci. Indikator yang kedua yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Indikator yang ketiga, implementasi nilai spiritual dalam kebijakan lokal. Bisa dilihat dari pembiasaan doa sebelum rapat atau kegiatan publik. Metode evaluasi yang digunakan yaitu dengan observasi partisipatif, dengan mencatat kehadiran dan keterlibatan masyarakat pada kegiatan keagamaan.
Metode yang kedua adanya wawancara dengan tokoh agama atau pemangku adat mengenai efektivitas program. Metode yang ketiga adanya dokumentasi berupa foto, catatan kegiatan, atau laporan resmi pemerintah daerah. Aspek yang kedua, sosial atau pawongan, dengan indikatornya yaitu tingkat kehadiran warga dalam kegiatan musyawarah, gotong royong, dan program sosial. Jumlah dan tingkat konflik sosial yang tercatat, partisipasi warga dalam pelatihan berbasis komunitas atau kegiatan sosial. Metode evaluasi yang digunakan yaitu adanya survei sosial, mengukur tingkat partisipasi dan kepuasan warga, adanya diskusi kelompok terfokus dengan warga, tokoh masyarakat, atau peserta program. Metode yang ketiga, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, foto kegiatan, dan laporan program. Aspek yang ketiga yaitu aspek lingkungan atau palemahan. Indikator yang digunakan yaitu luas atau jumlah ruang taman hijau atau kawasan konservasi yang dikelola, volume sampah yang dihasilkan, dikurangi atau didaur ulang, kemudian jumlah warga yang aktif mengikuti program pelestarian lingkungan. Metode evaluasi yang digunakan yaitu observasi lapangan dengan menilai kondisi lingkungan dan partisipasi masyarakat, adanya audit lingkungan untuk memeriksa pengelolaan sampah, kualitas air, atau keberadaan area konservasi. Metode yang ketiga yaitu adanya wawancara dengan pengelola lingkungan atau petugas kebersihan untuk menilai keberhasilan program tersebut. Dengan indikator dan metode tersebut, pemerintah dapat menilai dampak program secara holistik terhadap spiritual, sosial, dan lingkungan masyarakat, sehingga bisa menyesuaikan strategi agar nilai Trihita Karana benar-benar tertanam dalam kebijakan publik dan kehidupan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.